Cara lapor SPT untuk pekerjaan bebas di Kortek. Ini untuk dokter, untuk pengacara, untuk akuntan ya, ataupun untuk afiliator juga bisa ya. Nah, teman-teman di sini tutorial ini hanya untuk yang penghasilannya dari pekerjaan bebas, kemudian menggunakan pencatatan, jadi tidak membuat laporan keuangan pembukuan, kemudian nanti menghitung penghasilan bersih dengan NPPN, dan juga untuk penghasilan brutonya setahun tidak lebih dari 4,8 M ya. Caranya gampang, nanti ada beberapa langkah, yaitu siapkan dokumen, login, buat konsep, mengisi, dan juga lapor ya. Oke, seperti itu saja. Tapi sebelumnya disclaimer ya, bahwa materi yang saya sampaikan ini bisa saja nanti tampilannya berubah karena aplikasi Kortek masih terus dikembangkan. Tampilan ataupun juga urutannya. Dan juga materi dalam video ini saya ambil langsung dari DJP ya. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbarunya. Oke, yang pertama silahkan persiapkan dokumen. Nah, dokumennya adalah pencatatan. Ini contoh saja ya. Nah, ini adalah teman-teman nanti rekap aja Januari berapa, Februari berapa untuk penghasilan dari pekerjaan bebasnya ya. Silahkan teman-teman buat seperti ini. Kemudian setelah itu ini contoh untuk bukti potongnya. Nah, ini contohnya di sini ada bukti potong untuk dari Shopee ya. Teman-teman mungkin kalau ada yang dokter ya, mungkin dari rumah sakit, mungkin ada yang pengacara dari klien atau dari manapun lah ya. Kemudian juga dokumen berupa daftar aset dan juga hutang, teman-teman silahkan siapkan ya. Kalau tidak ada hutang ya silahkan kosongkan, nggak apa-apa, tapi silahkan disiapkan dulu, dirinci untuk nanti dimasukkan ke dalam Kortek. Dan juga kartu keluarga silahkan dipegang untuk mengisi daftar anggota dan juga tanggungannya. Oke, langkah yang kedua silahkan langsung saja login ke Kortek. Kita buka websitenya https://kortex.djp.pajak.co.id. Teman-teman harus hati-hati karena sekarang banyak banget kasus penipuan yang mirip-mirip websitenya ya. Jadi pastikan alamatnya yang ini ya. Nah, tampilannya seperti ini, langsung login menggunakan NIK, kemudian kata sandi dan juga kode captcha, masukkan dan klik login saja ya. Yang bisa login hanya yang sudah pernah verifikasi akun Kortek. Yang belum pernah verifikasi tidak bisa langsung login. Silahkan simak tutorialnya, sebelumnya ada di deskripsi video ini ya. Silahkan klik saja. Oke, setelah login teman-teman silahkan klik buat konsep SPT, yaitu teman-teman nanti kalau udah login maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang surat pemberitahuan SPT, kita pilih bawahnya lagi yang surat pemberitahuan SPT ya. Kemudian akan muncul ke tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman di bagian konsep SPT yang paling kiri ini ya. Kemudian di sini ada tulisan konsep SPT. Buat konsep SPT ini langsung diklik saja. Tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Kita pilih yang PPh orang pribadi, kemudian klik lanjut. Setelah itu kita pilih yang SPT tahunan, masukkan periodenya, klik lanjut lagi. Kemudian setelah itu kita pilih model SPT normal dan klik buat konsep SPT. Dan sekarang sudah ada ini ya. Ini adalah konsep SPT-nya, draftnya ya. Bagaimana cara mengisinya? Kita klik gambar pensel yang ada di sini ya. Oke, langkah selanjutnya adalah pengisian SPT. Kita klik gambar pensel, kemudian akan muncul ke tampilan seperti ini. Ini ada induk SPT dan juga lampiran 1 ya. Nah, teman-teman, yang pertama kita harus mengisi beberapa asesmen pertanyaan yang ada di induk ini ya. Nah, mulai dari bagian header, teman-teman, untuk metode pembukuan atau pencatatan, pilih pencatatan. Karena ini untuk pekerjaan bebas ya. Kemudian setelah itu sumber penghasilannya silahkan pilih pekerjaan bebas. Jangan lupa teman-teman klik posting SPT. Nah, dengan kita klik posting SPT ini nanti SPT kita ini akan terisi otomatis untuk daftar harta, kemudian daftar hutang yang pernah ada di SPT sebelumnya. Untuk bukti potong yang pernah dipotong oleh pihak lain juga akan muncul otomatis, dan yang lainnya juga sama ya. Jangan lupa untuk tekan tombol postingnya. Kemudian untuk identitas wajib pajak terisi otomatis. Ini dari profil kita. Kalau ada yang salah mengubahnya di bagian profil. Kemudian teman-teman kalau misalkan pisah harta dengan istri, dengan pasangan silahkan pilih. Tapi kalau tidak teman-teman bisa abaikan aja yang bagian ini. Kita scroll lagi ke bawah. Selanjutnya kita ke bagian B ya. Teman-teman nih saya jelaskan dulu untuk yang akan diisi di sini. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini untuk pekerjaan bebas, untuk agen asuransi. Kemudian PTKP-nya adalah K0 ya. Sudah menikah tapi belum punya tanggungan. Kemudian perhitungan pajak menggunakan NPPN dengan pemberitahuan ke DJP di awal tahun. Kemudian pada tahun 2025 hanya memiliki kredit pajak 21 oleh pemberi penghasilan yang belum melakukan dan belum melakukan pengangsuran PPh 25 ya. Jadi kredit pajaknya hanya bukti potong dari lawan transaksinya, tidak pernah mengangsur PPh 25. Kemudian juga tidak ada pengurang pajak seperti zakat ataupun juga kerugian tahun lalu ya. Oke, teman-teman, untuk mengisinya kita lanjut sekarang ke bagian B ya. Nah, bagian B ini jawabannya seperti ini ya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini kita klik tidak, karena ini untuk yang karyawan. Ini kita klik tidak. Kemudian yang bawahnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Nah, inilah yang harus kita klik ya. Mengisinya di sini nanti akan bertambah lampirannya ya.
Kemudian di bawahnya ada pertanyaan, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Ini teman-teman silakan klik tidak saja. Kemudian di bawahnya, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Karena pekerjaan bebas ini kita klik ya. Ya, saya berhak menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Kemudian untuk di bawahnya ini kita klik tidak aja. Lanjut lagi ke bagian C. Di bagian C untuk perhitungan pajak terutang ini hanya mengisi bagian PTKP-nya aja ya. Tadi di ilustrasi adalah KA0, maka di sini kita isi lagi untuk KA0 ya. Kita isi yang KA0 ini ya. Oke, yang lainnya kita klik tidak aja, kita abaikan dulu. Kemudian kita scroll lagi ke bagian D, kredit pajak. Nah, teman-teman silakan. Pertanyaan pertama, apakah terdapat PPh yang pernah dipotong, dipungut oleh pihak lain? Karena kita punya bukti potong, kita klik yang ya. Maka akan terisi otomatis berapa sih potongan yang pernah dipotong oleh pihak lain di sini ya. Angsuran PPh 25 ini terisi otomatis, tapi karena tidak ada ya maka 0. Yang lainnya ini kita klik tidak, kita lanjut lagi ke bagian E. Kurang ataupun lebih bayar. Ini kita abaikan dulu ya. Ini meskipun lebih bayar kita abaikan dulu. Nanti kalau kita isi lengkap lampirannya ini akan berubah. Bagian F juga sama, teman-teman ini abaikan untuk pembetulan, tidak perlu diisi dulu. Kemudian setelah itu di bagian G, nah ini permohonan pengembalian juga ini kita abaikan dulu ya. Kemudian untuk bagian H, angsuran PPh 25, ini teman-teman silahkan klik ya aja yang paling atas. Kemudian paling bawah kita klik tidak ya. Teman-teman kita lanjut lagi ke bagian I, pernyataan transaksi lainnya silahkan diisi sama aja boleh ya. Ini kita klik ya kalau misalkan memiliki hutang, tapi kalau tidak ya silahkan klik tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dikenakan penghasilan yang bersifat final, klik tidak. Silahkan diisi sama aja ya, tidak seperti ini ya. Kita lanjut lagi, scroll ke bawah lampiran. Silakan teman-teman klik tidak ya, klik no yang D dan juga E. Yang lainnya tidak bisa kita isi. Lanjut lagi, teman-teman tinggal klik centang, kemudian isikan tanda tangan dan klik simpan konsep. Jangan bayar lapor, hanya simpan konsep aja. Nah, sekarang kita scroll lagi ke atas. Nah, dengan scroll ke atas tadinya hanya ada induk dan L1, sekarang bertambah lampirannya. Sesuai pertanyaan yang tadi kita pilih ya. Nah, ini lampiran tambahannya ya. Oke, teman-teman sekarang kita mengisinya mulai dari L strip 3B, baru L strip 3B yang strip 4, baru L1. Oke, sekarang kita buka lampirannya, kemudian kita scroll aja ya. Nah, teman-teman di sini untuk peredaran bruto di bagian C ini, teman-teman untuk mengisinya tinggal kita klik gambar pensil ini ya, maka akan muncul ketampilan seperti ini. Nah, silahkan teman-teman silahkan dipilih. Yang pertama adalah untuk jenis usaha, misalkan kan tadi contoh kasusnya agen asuransi. Teman-teman nanti sesuaikan, cari yang paling mendekati kalau tidak ada ya. Kemudian silakan isikan, ini sesuai tabel kita, tabel yang sudah kita siapkan. Omsetnya, penghasilan per bulannya berapa, silakan isikan di sini dan klik simpan. Maka langsung akan muncul di sini ya, berjejer ke sebelah kanan. Tadi mengisinya ke sebelah bawah, ke bawah, sekarang muncul di sini, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita klik simpan konsep. Nah, kemudian kita lanjut ke lampiran strip 3A, strip 4 yang ini ya. Nah, teman-teman di sini silahkan isikan untuk pekerjaan bebasnya, kita isikan lagi ya. Kita klik gambar pensil, kemudian setelah itu kita masukkan agen asuransi ataupun profesi kita apa. Kemudian setelah itu langsung saja kita masukkan omsetnya, penghasilan brutonya. Ini udah terisi otomatis dari tabel yang sebelumnya. Tidak kita isi di sini, tapi terisi dari yang tabel yang ini ya. Tinggal kita masukkan aja normanya berapa. Nah, di 10 kota besar biasanya adalah 50%. Yang bingung boleh silahkan teman-teman bisa komen aja ya. Oke, kita klik simpan kalau sudah sampai muncul seperti ini. Kita klik simpan konsep juga. Kemudian setelah itu teman-teman kita lanjut ke lampiran L1. L1 ini untuk mengisi harta akhir tahun, hutang akhir tahun, daftar anggota keluarga, dan juga penghasilan atau dalam negeri dari pekerjaan. Tapi di sini kita tidak isi karena kita bukan pekerja, dan juga bukti potong ya. Nah, teman-teman silahkan kita mulai dari satu persatu. Yang pertama adalah nanti untuk bagian harta itu dibagi-bagi ya. Ada kas dan juga setara kas, piutang, kemudian investasi atau sekuritas, kemudian harta bergerak seperti mobil, kendaraan atau yang lainnya ya. Dan juga harta tidak bergerak, satu lagi adalah harta lainnya ya. Nah, teman-teman dengan kita klik posting di bagian depan tadi, maka akan muncul otomatis harta kita, hutang kita ya. Kita tinggal menambahkan, tinggal mengurangi, tinggal mengedit aja ya. Misalkan teman-teman ada bank, rekeningnya berubah kan tiap tahun, nah itu tinggal diedit aja, klik gambar pensil. Tapi kalau ada yang ingin ditambahkan karena dulu tidak ada, silahkan klik tambah, kemudian silahkan isikan ya. Misalkan deskripsinya tabungan, kemudian bukti pemilikan ya, silahkan teman-teman isikan nomor rekening, kemudian
namanya siapa, kemudian nama banknya dan lain-lain ya, termasuk juga tahun perolehan dan juga saldonya berapa, kemudian kita klik simpan ya. Sama, yang lain juga mengisinya seperti ini ya. Dibedakan teman-teman mengisinya sesuai dengan ini kategorinya masing-masing. Selanjutnya untuk bagian hutang juga sama, akan terisi otomatis dari SPT sebelumnya kalau sudah klik posting. Kalau memang sudah tidak ada dihapus, kalau misalkan berubah silahkan diedit, kalau misalkan ada hutang baru di tahun 2025 silahkan klik tambah ya. Contohnya seperti ini, klik tambah, kemudian siapa, deskripsi peminjamnya, pemberi pinjamannya maaf, kemudian NPWP kreditur, kemudian NPWP debitur, yang lain-lainnya ya, termasuk juga saldonya. Silahkan masukkan dan klik simpan ya. Yang bingung untuk mengisi bagian harta juga boleh, nanti komen aja ya. Oke teman-teman, silakan lanjut aja ke bagian tanggungan. Ini terisi otomatis dari profil kita. Kalau ada yang berubah, teman-teman nanti bisa cek videoku sebelumnya bagaimana cara mengubah bagian tanggungan ini ya. Ini agak panjang, jadi saya buat tutorial terpisah. Oke, lanjut lagi ke bagian untuk penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan, tidak perlu, langsung ke E aja, bukti pemotongan. Nah, dengan klik posting di sini pun sudah terisi otomatis ya. Terisi otomatis ya, tinggal kita cek aja. Kalau teman-teman punya bukti potong yang di sini belum ada, teman-teman bisa klik tambah untuk mengisinya ya. Oke teman-teman, setelah itu langsung kita klik simpan konsep di paling bawah. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tinggal langkah terakhir, yaitu untuk bayar dan lapor ya. Oke teman-teman, silakan langsung ke bagian induk. Nah, di bagian induk teman-teman ke bagian E ya. Nah, bagian ini teman-teman harus cek lagi ya. Ini adalah kurang bayar kita sekian ya untuk pajak yang kita akan laporkan ya. Silahkan dicatat. Kemudian setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, juga di bagian ini, bagian H, ini untuk PPh 25 yang harus kita bayarkan, kita setorkan setiap bulan di tahun setelahnya. Nah, ini akan terisi otomatis juga. Nah, ini silahkan dicatat angkanya ya, jangan sampai lupa ya, untuk dibayarkan PPh 25-nya di setiap bulan ya. Oke, kemudian scroll lagi ke bawah, langsung saja kita centang, kemudian kita klik simpan konsep. Setelah itu kita klik bayar dan lapor, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik tutup saja. Maka langsung kita akan diminta untuk mengisi tanda tangan dokumen, yaitu dengan cara menggunakan Passphrase ya. Jadi ini adalah tanda tangan digital dari Kortek. Bagaimana cara untuk membuat tanda tangan digital ataupun juga Passphrase sudah aku bahas juga di video sebelumnya, linknya di deskripsi ya. Oke, di sini kita masukkan kode otorisasi DJP, kemudian masukkan Passphrase-nya, klik simpan dan klik konfirmasi tanda tangan, maka teman-teman langsung akan terdownload untuk e-billingnya. E-billingnya silahkan dibayarkan seperti biasa. Kita akan kembali ke bagian SPT lagi ya di sini ya. Nah, teman-teman nanti urutannya seperti ini. Kalau waktu awal ada di konsep SPT, kemudian setelah kita mendapatkan e-billing akan pindah ke SPT menunggu pembayaran. Nah, setelah nanti teman-teman bayarkan akan pindah di SPT dilaporkan seperti ini ya. Nah, kalau sudah dilaporkan, teman-teman tinggal klik download aja bukti lapornya di sini. Maka akan mendapatkan bukti lapor seperti ini ya. Ini tanda sudah berhasil ya. Oke, seperti itu. Yang bingung ada kendala boleh komen. Saya doakan lancar sampai dengan berhasil lapor SPT-nya ya. Dan saya doakan juga usahanya lancar juga, naik terus, jaya terus ya. Oke teman-teman, masih banyak lagi info serta tutorial di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.